Apa itu kompresor? Kompresor adalah alat atau mesin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau kepadatan suatu zat, umumnya udara atau gas. Dengan kata lain, kompresor mengambil udara atau gas dari lingkungan sekitar, kemudian memadatkannya sehingga memiliki tekanan yang lebih tinggi. Fungsi utama kompresor. Yang pertama, meningkatkan tekanan. Fungsi utama kompresor adalah meningkatkan tekanan udara atau gas. Udara atau gas bertekanan tinggi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua, mengurangi volume. Selain meningkatkan tekanan, kompresor juga mengurangi volume udara atau gas. Hal ini berguna dalam berbagai proses industri. Bagian kompresor dan fungsinya. Kompresor terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk meningkatkan tekanan udara atau gas. Komponen-komponen ini memiliki fungsi spesifik dan saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian utama pada kompresor. 1. Mesin penggerak motor. Fungsi: memberikan tenaga untuk menggerakkan komponen-komponen lainnya dalam kompresor. Jenis: biasanya menggunakan motor listrik atau mesin bakar, seperti bensin, diesel. 2. Silinder. Fungsinya: ruang tertutup di mana proses kompresi udara terjadi. Jenis: terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap tekanan tinggi. 3. Piston. Untuk kompresor piston. Fungsi: bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk memanfaatkan udara. Jenis: terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap gesekan. 4. Katup. Fungsi: mengontrol aliran udara masuk dan keluar dari silinder. Jenis: katup hisap inlet valve dan katup buang outlet valve. 5. Bantalan atau bearing. Fungsi: menopang poros engkol dan komponen bergerak lainnya, mengurangi gesekan dan memastikan gerakan yang halus. 6. Poros engkol atau crankshaft. Fungsi: mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan rotasi. 7. Connecting rod. Fungsi: menghubungkan piston dengan poros engkol. 8. Kepala silinder. Fungsi: menutup bagian atas silinder dan menampung katup-katup. 9. Pendingin. Fungsi: mencegah kompresor dari overheating dengan mendinginkan udara yang terkompresi. Jenis: pendingin udara atau pendingin air. 10. Filter udara. Fungsi: menyaring udara yang masuk ke dalam kompresor agar bebas dari kotoran dan partikel debu. 11. Separator. Fungsi: memisahkan udara yang telah terkompresi dari uap dan air, minyak pelumas. 12. Reservoir. Fungsi: menampung udara bertekanan yang telah dikompresi sebelum didistribusikan ke pengguna. Prinsip kerja kompresor secara umum dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Instalasi. Kompresor menghisap udara dari lingkungan sekitar melalui saluran masuk atau inlet. Yang kedua, udara yang telah hisap kemudian dimampatkan ke dalam ruang yang semakin kecil. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung jenis kompresornya. Yang ketiga, pendinginan. Udara yang telah terkompresi biasanya akan menjadi panas. Untuk itu kompresor dilengkapi dengan sistem pendinginan agar suhu udara dapat diturunkan. Yang keempat, penyimpanan. Udara bertekanan tinggi yang telah didinginkan kemudian disimpan dalam sebuah tangki udara atau receiver. Yang kelima, distribusi. Ketika dibutuhkan udara bertekanan dari tangki akan didistribusikan ke peralatan yang membutuhkan melalui saluran pipa. Cara kerja kompresi udara dapat berbeda-beda tergantung jenis kompresornya. Beberapa jenis kompresor dan cara kerjanya antara lain sebagai
Yang pertama, kompresor piston bekerja seperti pompa sepeda dengan piston yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk memampatkan udara. Yang kedua, kompresor rotari menggunakan dua rotor yang saling mengunci untuk memampatkan udara secara berputar. Yang ketiga, kompresor sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal untuk memampatkan udara hisap ke dalam pusat impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian dilempar ke arah luar dengan tekanan yang lebih tinggi. Yang keempat, kompresor skrup mirip dengan kompresor rotari tetapi menggunakan profil skrup yang lebih kompleks untuk memampatkan udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kompresor. Yang pertama, tekanan. Semakin tinggi tekanan yang diinginkan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan oleh kompresor. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas kompresor menunjukkan volume udara yang dapat dikompresi dalam waktu tertentu. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi kompresor menunjukkan seberapa besar energi yang digunakan untuk menghasilkan udara bertekanan. Penggunaan kompresor dalam kehidupan sehari-hari. Kompresor memiliki banyak sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Seperti yang pertama, alat pengecat. Udara bertekanan dari kompresor digunakan untuk menyemprotkan cat. 2. Ban kendaraan. Kompresor digunakan untuk mengisi angin ban kendaraan. Yang ketiga, alat pertukangan. Beberapa alat pertukangan seperti paku pneumatik dan bor pneumatik menggunakan udara bertekanan dari kompresor. Yang keempat, industri manufaktur. Kompresor digunakan dalam berbagai proses produksi seperti pengecoran, pengelasan, dan pemotongan.